Hello travelers, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, kali ini saya masih di Bandung dan akan mengajak travelers untuk virtual tour di Hotel Courtyard by Marriott Hotel. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang letaknya di pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Dago. Dan strategis karena dekat ke Mall BIP, kemudian dekat ke pusat makanan, dan yang paling penting adalah berada di kawasan Dago yang menjadi ikon kota Bandung. Pohon-pohonnya juga rindang. Berada di kawasan Dago, memang kita bisa merasakan arti Bandung yang sesungguhnya. Dan satu lagi travelers, kalau travelers sedang jogging atau lari pagi, kawasan Dago ini menjadi tempat yang pas untuk travelers bisa menikmati jogging sambil menikmati suasana Bandung yang asli. Nah, sekarang saya sudah masuk ke kawasan Hotel Courtyard by Marriott Dago Bandung. Di area drop-off-nya terdapat kanopi untuk melindungi kita dari panas dan hujan, dan di area drop-off ini juga terdapat beberapa patung-patung yang menunjukkan budaya Jawa Barat. Ini patung singa dan patung Ganesha ya. Nah, kalau travelers bawa mobil listrik gak usah khawatir, di sini terdapat stasiun pengisian listrik untuk mobil. Travelers terdapat di area lobby. Travelers tinggal menghubungi bagian security atau bagian concierge untuk melakukan pengisian atau charging mobil listrik travelers. Sebelum masuk ke lobi ada pemeriksaan barang-barang melalui X-ray, dan sekarang kita masuk ke lobinya ya travelers. Lobinya ya nggak terlalu luas sih traveler, tapi cukup lega lah, dan suasananya juga cukup tenang dengan dominasi warna-warna gold, kemudian warna krem dan soft brown. Tapi nggak terkesan sempit karena beberapa dindingnya dilapisi dengan cermin. Kemudian ada juga beberapa sofa yang bisa digunakan untuk menunggu proses check-in, dan sofanya juga berwarna coklat lembut. Meja resepsionisnya juga simple tapi elegan dengan menggunakan batu granit di bagian backgroundnya, dan kemudian meja yang berwarna emas kombinasi warna hitam. Kesan kaku atau monoton karena penggunaan batu-batu granit ini terpecahkan dengan adanya beberapa lukisan bermotif kontemporer yang terdapat di beberapa dinding bagian lobi hotel ini. Di sebelah kanan lobi terdapat lobby lounge di mana travelers atau tamu-tamu hotel bisa memanfaatkan untuk duduk-duduk menikmati kopi atau teh atau minuman hangat sambil menikmati iringan musik. Suasana sedikit berbeda dengan area lobi karena lantainya menggunakan warna coklat dengan motif kayu. Di sebelah kanan lobi terdapat tangga yang bisa digunakan menuju ke meeting room, jadi nggak perlu naik lift. Ada business center di mana kita bisa manfaatkan untuk ngeprint atau untuk menyewa komputer. Karena sebelumnya saya sudah melakukan pemesanan kamar lewat platform e-commerce, jadi proses check-in tidak terlalu lama, dan di sini tidak ada deposit ya travelers, jadi kita cukup menyerahkan bukti reservasi. Tapi sebelum saya menuju ke kamar melalui lift, saya ingin menikmati dulu welcome drink yang tersedia di lobi hotel. Kamar saya terletak di lantai 7. Sekarang kita lihat yuk kamarnya. Kali ini saya menginap di kamar tipe deluxe. Kamar ini luasnya sekitar 28 meter persegi. Di dalamnya ada tempat tidur dengan ukuran queen. Meskipun hotelnya bukan hotel baru ya travelers dan sudah pernah berganti nama hotel, tapi kamarnya masih tetap terkesan baru karena sudah pernah direnovasi. Dinding-dindingnya masih bersih, kemudian semua furniture juga masih berfungsi dengan baik. Dindingnya dikombinasi dengan softboard dan material kayu, jadi kesannya dinamis, nggak sempit, nggak monoton, apalagi menggunakan warna-warna soft brown. Di sebelah kiri kanan ada nakas, ada telepon kamar, kemudian ada juga tombol lampu untuk on off, kemudian ada juga colokan lengkap, dan yang saya suka juga kamarnya dilengkapi dengan lampu baca, jadi aman kalau mau baca sambil tiduran. Ada juga tambahan satu sofa bed ya travelers yang cukup lebar atau cukup panjang ya, bahan ekstra tempat tidur. Sofa bed ini bisa dimanfaatkan ya travelers karena bantalnya juga cukup empuk dan cukup lega sih sebenarnya. Duduk-duduk sambil ngeteh sore di sofa bed ini juga sambil menikmati pemandangan Jalan Dago yang terdapat melalui jendela kamar. Ini lumayan menyenangkan ya travelers, apalagi suasana di luar kan juga cukup rimbun dengan pohon-pohon hijau. Kemudian lantainya juga menggunakan kayu parkit ya, jadi nggak dingin kalau kita berjalan di lantai tanpa menggunakan alas kaki, dan AC-nya nyala. Ada juga coffee table lengkap dengan lampu bacanya juga. Coffee table ini juga berfungsi sebagai meja kerja ya travelers karena tidak ada meja kerja lain selain coffee table ini. Yang ada adalah tempat untuk meletakkan barang berupa floating table yang terdapat di bagian depan bed. Penerangan di kamar juga cukup oke ya travelers, dan di bagian belakang headboardnya terdapat lampu LED ini untuk penerangan tambahan. Juga terdapat berupa smart TV, kita bisa Netflix-an, bisa YouTube-an menggunakan TV ini, browsing-browsing juga. Ada cermin gede untuk mantes-mantesan tampilan kita sebelum keluar kamar. Di dalamnya ada safe deposit box, kemudian laundry bag, dan slippery 2 pasang. Nah, yang saya suka lagi di kamar ini adalah meskipun Hotel Courtyard ini bintang 4, tapi mereka menyediakan iron dan iron board di dalam kamar.
Kalau ingin memanfaatkan jasa laundry, travelers bisa melihat rate-nya di sini. Room amenities juga tersedia lengkap dan disimpan rapi di dalam rak dalam lemari kabinet. Kopi, teh, gula diet, brown sugar juga tersedia, kemudian air mineral tersedia, 2 di area tempat tidur dan kemudian 2 di kamar mandi. Juga tersedia mini fridge. Nah, ini kamar mandinya travelers masih dilapis dengan batu alam dengan corak bergaris. Untuk tipe kamar ini tidak tersedia bathtub ya travelers. Showernya menggunakan tipe handheld ya. Shower gel, sampo, conditioner tersedia dalam wadah botol ukuran besar. Menggunakan brand Nirvana Botanicals, artinya menggunakan bahan-bahan yang biodegradable atau ramah lingkungan. Toilet bersih juga lengkap, sikat gigi, shower cap, sisir, kemudian ada juga saver disimpan dalam wadah kotak jadi rapi. Lengkap juga dengan hair dryer yang disimpan dalam kotak dan juga cermin hias. Nah, sekarang sudah pagi ya travelers, kita akan lanjut dengan breakfast. Breakfast disediakan di Momo Resto, letaknya di ground floor, tepatnya di sebelah reception. Oh ya, cafe ini pernah dapat Best Restaurant Bar and Cafe Award tahun 2019 sebagai Best Hotel Cafe. Terus terang hal yang saya nantikan kalau saya nginep di hotel adalah breakfastnya ya travelers. Meskipun saya makannya nggak terlalu banyak ya kalau breakfast, tapi saya suka penasaran dengan menu yang disediakan dan suka takjub ya kalau ngelihat resto meskipun bintangnya biasa-biasa aja, tapi menyediakan menu yang lengkap untuk breakfastnya. Interior design dari cafe ini mix antara tradisional dengan modern ya travelers. Tradisional itu bisa kita lihat dari beberapa lukisan batik yang terdapat di area dindingnya. Sementara untuk area modernnya bisa kita lihat dari pemilihan kursi, meja, dan unsur-unsur dekoratif lainnya. Oh ya, sitting areanya juga lumayan lega, nggak terlalu padat. Ada yang berupa sofa, ada yang berupa kursi atau chair, dan ada berupa kursi bar. Dan sekarang kita coba ya travelers lihat makanan apa aja yang disediakan untuk breakfast pagi ini. Untuk menu utamanya bisa dilihat di sini ya travelers. Karbonya ada nasi putih dan mie goreng. Nah, ini nasi gorengnya kayaknya enak ya travelers, capsicum fried rice. Ada roasted chicken. Ada juga pilihan beef gula, ditambah lagi dengan oseng ayam suwir. Juga tersedia aneka sambal dan aneka kerupuk untuk melengkapi menu breakfast. Nah, ini menu western ya travelers, ada spaghetti creamy mushroom dan salted baby corn carrot, chicken sausage, beef bacon dan beef sausage, tomato crust herb, baked bean. Proteinnya dilengkapi dengan boiled eggs dan untuk karbonya ada pilihan potato wedges. Nah, ini menu favorit saya, sop asparagus. Masuk ke pojok noodle station ada pilihan noodle dengan aneka pilihan bakso. Mau yang hangat-hangat ada bubur ayam lengkap dengan kuah kaldu dan aneka kondimennya. Menu tradisionalnya ada nasi kuning dengan dadar dadak. Masih dengan menu tradisional ada lontong sayur. Kalau yang ini jajanan khas Bandung ya, cilok, somai lengkap dengan kentang rebus. Live cookingnya juga ada lumpia Semarang. Ada dimsum juga, pesan omelet atau sunny side atau boiled egg, ada pojokan egg corner. Nah, ini pilihan pastrinya travelers, tersedia berbagai pilihan pastry dengan rasa savory atau sweet, bisa dicoba. Kalau travelers ingin roti yang sehat ada sourdough di sini, termasuk juga roti dengan gluten free. Untuk gorengan ada bala-bala pisang goreng lengkap dengan saus kacang dan cabai rawitnya. Kalau yang ini bagian buah-buahan berupa fruit slice, aneka salad dengan dressingnya dan juga frozen food. Pilihan susunya juga ada fresh milk, kemudian ada low fat milk dan chocolate milk. Dan dipadukan juga dengan sereal yang tersedia. Mau menu set ada granola dan aneka sereal. Untuk minumannya ada infused water, ada apple juice, teh dan kopi bisa diambil sendiri. Untuk pilihan aneka kopi lainnya seperti cafe latte atau cappuccino bisa di request di counter ini. Kalau yang ini aneka puding dan beberapa cake ya travelers. Nah, yang ini ada bread butter pudding. Untuk pilihan buburnya ada bubur mutiara dan bubur sumsum. Nah, ini pojokan jajanan pasar dan makanan tradisional ya, macam pojokan warung. Ada camilan yang dikemas dalam sasetan seperti pilus, kacang, dan juga beberapa cookies. Tersedia juga mie instan rebus atau goreng bisa di-request di sini lengkap dengan pilihan telurnya. Ada pilihan jamu juga travelers, ada tamu lawak, kunyit asam, beras kencur, jahe. Nah, ini kids corner ya travelers, bisa dilihat di sini. Ada sate bakso, ada makarun, kemudian beberapa jenis cookies. Karena saya menginap pada saat libur sekolah, jadi mereka juga menyediakan ice cream untuk breakfastnya. Ada juga pancake, waffle, french toast dengan aneka topping yang bisa kita pilih. Nah, ini beberapa pilihan menu pada hari kedua ya travelers untuk breakfastnya. Untuk breakfast hari kedua ada menu beberapa breakfast yang berganti. Nah, ini mixed vegetablesnya, kemudian ada fish tempura sebagai proteinnya. Menu tradisionalnya ada pecel sayur. Perut sudah kenyang, sekarang kita coba cek fasilitas lain yang tersedia di hotel ini. Kita mulai dengan kolam renang ya travelers. Nah, ini kolam renangnya travelers, kolam renangnya diapit oleh gedung hotelnya. Dan
Kolamnya buka dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi sebelum jam 8 pagi sih saya lihat sudah ada anak-anak yang berenang di sini. Nggak ada masalah Travelers, hanya memang tidak ada penjagaan dari pihak hotel sebelum jam 8 pagi. Kolamnya ada kolam dewasa, kemudian ada kolam anak, dan kolam ini yang berupa lingkaran ya. Sepertinya ini sebenarnya kolam whirlpool ya, tapi pada saat saya datang ke sini, whirlpoolnya tidak berfungsikan. Untuk ukuran hotel bintang 4 menurut saya sih kolam renangnya cukup lengkap lah Travelers ya. Kolam anak, kolam dewasa, dan kolam dewasanya sendiri berupa setengah lingkaran. Jadi meskipun space-nya agak terbatas, tapi kita bisa berenang dengan lintasan yang lumayan panjang. Ada taman-tanaman hijau juga di sekitar kolam, tapi nggak terlalu rimbun. Nggak usah khawatir Travelers kalau kita berenang siang-siang atau sore-sore, karena sinar matahari juga nggak terlalu terik dan tidak akan langsung masuk ke area kolamnya karena tertutup oleh gedung hotel yang cukup tinggi. Kolamnya terlihat menarik, bersih ya Travelers, dengan warna biru kontras dengan lantai dari area sekitar kolam yang menggunakan batu alam berwarna hitam. Di sisi kolam terdapat beberapa leisure dengan warna yang hampir sama dengan warna kolamnya. Nah, untuk kolam yang berupa lingkaran ini kedalamannya sekitar 65 cm. Duduk-duduk di sini buat anak-anak sih menyenangkan juga. Kolam anaknya juga dilengkapi dengan berbagai balon pelampung berbentuk unik, berbentuk binatang-binatang dan juga bola. Dan ada juga di sini bola-bola yang disediakan untuk anak-anak bermain di kolam. Juga ada shower untuk bilas habis renang. Habis renang dan bilas, kita cek sekarang Kids Club. Ada beberapa permainan yang bisa dimanfaatkan oleh anak untuk bermain di sini. Kids Club-nya lumayan lengkap ya Travelers, meskipun nggak terlalu luas juga. Tapi aktivitasnya lebih banyak kepada aktivitas-aktivitas untuk melatih motorik halus. Interiornya juga menarik, mulai dari plafon yang berbentuk awan-awan, kemudian di atas TV-nya yang digunakan untuk game ada semacam balon terbang. Mohon maaf ya Travelers, ketika saya masuk Kids Club ini memang jam mainnya sudah berakhir dan Kids Club-nya memang belum dibersihkan atau dirapikan, jadi kelihatan berantakan. Tapi aslinya ketika saya besok pagi datang, kondisi Kids Club ini sudah rapi dan bersih. Di sini anak-anak bisa nonton TV atau bermain game atau mewarna, membaca atau bermain dengan toys yang ada di Kids Club ini. Mau baca-baca buku juga bisa di sini. Toilet anak juga tersedia di sini yang desainnya dan peralatannya disesuaikan dengan kondisi atau usia anak. Nah, satu lagi Travelers yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kalau ingin liburan di sini adalah mereka menyediakan mini theater. Kebetulan saya datang ke sini kan pas lagi liburan sekolah ya, jadi mereka mengakomodir anak-anak yang ingin libur di hotel dengan menyediakan mini theater. Nah, ruangan untuk mini theater ini sebenarnya adalah aslinya ruang meeting yang disulap menjadi tempat untuk anak-anak menonton film. Disediakan camilan juga Travelers untuk anak-anak sambil menikmati tontonan anak-anak yang seru, mulai dari minuman sampai dengan popcorn. Kalau Travelers ingin nge-gym, di sini juga tersedia fitness center. Lokasinya dekat kolam renang juga dan berhadapan dengan Kids Club. Kalau ingin memanfaatkan fasilitas fitness ini, tinggal catat nomor kamar dan kita tapping keycard untuk bisa masuk ke dalam ruang fitness ini. Peralatannya lumayan lengkap dan dari sisi luas sih lumayan lega ya Travelers. Gak dempet-dempetan, peralatan juga pilihannya banyak. Travelers bisa deh menghabiskan waktu sekaligus menghabiskan kalori di sini. Mulai dari latihan beban atau latihan kardio atau latihan ketahanan, ini juga bisa dilakukan di sini dan peralatannya semua berfungsi dengan baik. Tersedia locker room juga untuk menyimpan peralatan pribadi dan pakaian sebelum kita nge-gym. Untuk memanfaatkan fasilitas locker ini bisa tanya kepada petugas fitnessnya. Mau sauna juga tersedia di sini, terpisah untuk pria dan wanita. Mau ngadain meeting, party, atau workshop, tersedia ruangan dengan pilihan kapasitas yang cukup banyak di sini ya Travelers. Dan kita lihat di sini ya fasilitas untuk meetingnya. Oke Travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour staycation di Hotel Courtyard by Marriott Dago, Bandung. Oke, terima kasih Travelers sudah mengikuti saya sekali lagi dan saya akan lanjut perjalanan saya untuk muter-muter sekitar Bandung. Sampai jumpa, terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.